Baik Bapak dan Ibu, tentunya tepat di hari ini di tanggal 7 November, pada hari ini bertepatan dengan 20 tahun penghargaan UNESCO kepada wayang Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita beralih ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dan peresmian pembukaan Living ACH Forum ketiga dalam rangka Hari Wayang Nasional oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi uman wala. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Ketua Senawangi, Pak Marskal Madya Purnawirawan, Ki Bambang Sulistyo, juga hadir tamu khusus ini atas nama Panglima TNI, Pak Irjen, Bapak Letjen Marinir Suhartono, dan semua saya tidak bisa menyebut satu-satu atas nama Pepadi, Pewangi juga, dan juga dari universitas karena saya kemarin mengingatkan juga betapa pentingnya nanti budaya ini harus selalu dikawal dengan ekosistem yang paling tidak pentahelix dan nomor satunya itu akademis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semua budayawan yang tadi disebut semua oleh Pak Ki Bambang Sulistyo, karena ini ternyata dalang-dalang semua. Jadi saya temannya dalang, jadi bukan dalang, tapi temannya dalang. Teman dalang pun yang sudah dekat tapi sudah meninggal karena Ki Entus Susmono. Dan saya jadi karena DPR juga karena beliau, karena saya nggak punya modal, jadi yang kemana-mana yang promosi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira saya tidak perlu menyambut banyak. Yang pertama barangkali adalah kesaksian bahwa wayang ini sesungguhnya sudah sukses mengantarkan bangsa Indonesia. Apakah itu dari sisi agama misalnya, menjadi sarana untuk menyebarkan agama, bahkan ilmu pengetahuan. Kemudian juga menurut informasi dari peneliti dari UGM, itu sejak abad ke-8, abad ke-10, semua agama juga menggunakan, dan bahkan untuk membangkitkan semangat juang untuk merdeka. Sehingga konon katanya, kata peneliti, itu penjajah itu sangat ketakutan kalau ada pagelaran wayang. Ini karena semangat bisa tumbuh ketika nonton wayang. Nah, oleh karenanya, saya kira dalam perspektif DPR, saya tadi menyaksikan sendiri, tanggal 1 Pak Bambang Sulistyo hadir ke Komisi 10, dan tadi kita langsung menindaklanjuti ketemu dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan dengan semuanya, jajaran eselon 1, terutama Dirjen Kebudayaan juga. Keluhan sudah disampaikan secara lisan, tetapi nanti secara tertulis akan dijawab tanggal 21. Jadi nanti jawabannya tanggal 21, tetapi mungkin nanti tidak bisa final. Jadi mungkin kerjasama dengan DPR itu tidak bisa menyampaikan aspirasi kemudian selesai. Tetap harus dikawal. Jadi dalam perspektif di
Komisi 10 itu bermitra dengan Kemendikbudristek. Maka problematika yang pertama, Kemendikbudristek itu adalah pendidikan tentu. Kita nomor 62 dari 70 negara yang disurvei. Tingkat literasinya sangat rendah. Dan UNESCO menyebut 0,001, satu orang saja yang punya budaya literasi bagus di Indonesia menurut UNESCO dari 1.000 orang, paling tidak misalnya dari membaca. Nah, oleh karenanya problematika sekarang ini di depan mata adalah bahwa sekarang namanya era yang maju, era yang 1.0 sudah, 2.0 sudah, 3.0 sudah, 4.0 bahkan sekarang 5.0 konon katanya seperti itu. Jadi tidak hanya internet, tapi internet of things, internet antara satu dengan yang lain harus terhubung. Sehingga bahkan era artificial intelligence dan seterusnya, sehingga orang menyebutnya dengan disrupsi. Orang kaget, serba kaget. Kemudian orang menyebutnya atau diskusi di Komisi 10 itu VUCA, volatility. Jadi kondisi yang tidak tentu, uncertainty, tidak ada yang pasti, kemudian complexity, tidak bisa kemudian satu problematika atau satu masalah itu didekati dengan cara satu sisi saja. Sehingga ini harus tampil semua, termasuk budaya. Kemudian ambiguity, antara idealita dengan realita sangat jauh. Idealitanya kepengen orang itu ya jujur, bagus, normatif dan sebagainya. Itu realitanya kadang pragmatis, bahkan mungkin seperti yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karenanya problematika ini nampaknya kita berharap dari budaya seperti wayang ini bisa menyelesaikan problematika pendidikan kita. Jadi kalau pendidikan itu sekarang ini disederhanakan menjadi STEAM, science, kemudian teknologi, kemudian engineering, kemudian art, kemudian matematik, maka semua itu ada di wayang. Bahkan art ya ada, sekarang ternyata tidak bisa. Sains hanya menyelesaikan dengan teori Einstein saja, itu malah menjadi, saya baru mendengarkan orang bisa menjadi ateis, bisa menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan nampaknya meskipun problematika kompleks, tetapi wayang ini mestinya bisa menjadi harapan untuk menyelesaikan atau menjawab problematika Kemendikbudristek itu. Kemudian yang kedua, mitra Komisi 10 adalah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kebetulan tadi sudah disebut semua, memang sangat relevan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu ternyata tidak ada apa-apanya ketika tidak ada culture and creative economy. Jadi harus ada budaya di dalamnya dan harus ada ekonomi kreatif. Oleh karenanya mungkin dua-duanya mohon untuk dicermati barangkali Bapak Ibu dan para budayawan. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, dan yang kedua Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Karena ini kan juga ada pertunjukan, seni pertunjukan, 17 subsektor ekonomi kreatif itu salah satunya adalah seni pertunjukan. Bahkan mungkin puppet seperti ini atau wayang atau apa itu sekarang mungkin bisa dikolaborasi barangkali dengan animasi atau apa, karena 17 subsektor ekonomi kreatif itu ada seni musik. Musiknya di sini sebelum orang mengenal musik dengan hanya senar, hanya apa, kita ini sudah dicampur dengan logam. Itu Indonesia ini luar biasa. Sehingga orang lain belum mengenal logam, kita sudah bahkan seninya saja pakai logam. Kalau orang lain logam untuk yang lain. Kemudian yang ketiga dengan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nampaknya kita nggak bisa diam diri juga. Tadi sudah sering disampaikan bahwa
Ke depan kita akan ada bonus demografi dan sebagainya. Dan wayang ini nggak ada artinya apa-apa kalau kemudian anak-anak muda kita tidak mengenal. Jadi diskusinya tidak kemudian misalnya dibawa ke agama halal haram, sudah selesai zaman Sunan Gresik sama Sunan Kalijogo. Loh kok sekarang malah diskusinya diulang lagi. Ini kan tidak produktif sehingga anak-anak muda malah tidak tertarik. Padahal di dalamnya ada tadi meskipun tontonan tapi jadi tuntunan. Ini luar biasa. Wayang itu mukanya hitam dengan mukanya merah berbeda. Wajah yang mengangkat ke atas dengan wajah yang yang nunduk ke bawah itu juga berbeda. Punya makna yang luar biasa dan itu semuanya ada tuntunan. Dan itu dari sisi budaya, dari sisi norma agama dan sebagainya, semua sudah disesuaikan. Sehingga diskusinya mestinya sudah selesai dan sekarang bagaimana inovasi. Yang terakhir adalah perpustakaan. Jadi di Komisi 10 itu bermitra dengan perpustakaan, maka tadi kalau pentahelix itu dari akademisi, kemudian bisnismen, saya lihat ini saya sudah jadi saksi bahwa Senawangi ini sudah menggunakan ini. Jadi bahkan bermitra dengan bisnis, kita nggak bisa sekarang ini alergi dengan bisnismen. Kemudian government, jadi government itu tidak hanya pemerintah pusat ini mungkin Pak Bambang Sulistyo ini, pemerintah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, harus diajak semua. Kemudian community, jadi saya bangga ini Senawangi ternyata merangkai wayang yang ada di dunia, bahkan bercita-cita menjadi Indonesia ini rumah wayang dunia. Wah, luar biasa. Community dan media yang terakhir, acara bagusnya seperti apa sekarang ini nggak ada maknanya ketika tidak dimediakan. Oleh karenanya, dan apalagi sekarang media, ada yang media tanpa redaktur, enggak ada juga. Media redaksinya jempolnya sendiri. Itu saya kira tidak ada alasan kalau kemudian wayang ini tidak dimediakan. Oleh karenanya saya kira, saya sudah mengingatkan juga di forum tanggal 1 kemarin, dan oleh karenanya hari anak muda ini harus diajak. Karena negara tetangga itu ternyata maju dengan YAP, Youth Urban Professional, anak-anak muda kota yang profesional. Nah sehingga jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal metodologi cara menyampaikan dengan wayang yang bagus, dan ini adalah titisan dan hanya warisan. Dan sekali lagi monggo selamat datang. Pak Panglima, terima kasih. Jadi itulah mungkin, jadi saya sudah menyampaikan semua, Kemendikbudristek, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, kemudian Kemenpora, dan yang terakhir perpustakaan. Jadi jangan lupa, semua yang dilakukan oleh Senawangi, juga oleh dunia perwayangan dan para budayawan, jangan tidak ditulis, tapi ditulis. Dan kita ada undang-undang namanya SSKCKR, serah simpan karya cetak karya rekam. Nah, ini dan setiap karya tulis itu mestinya dikirim 2 eksemplar ke Perpustakaan Nasional, 1 ke Perpustakaan Provinsi. Kabupaten kota tidak punya kewajiban untuk menyimpan, dia hanya melayani saja. Demikian barangkali, sekali lagi selamat buat Hari Wayang Nasional dan juga namanya Living Intangible Cultural Heritage yang ketiga, dan
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, tunggu sebentar Pak. Ini di luar skenario. Ada Bapak Panglima Budaya. Di sini bukan Panglima TNI, Panglima Budaya. Ya, kehadiran beliau ini surprise dan saya mohon ya sepatah dua patah kata. Sambutan yang serius sudah tadi dibacakan. Saya kepengen Bapak ya berkelakar dikit bagaimana kita tapi sudah saya sampaikan bahwa nanti Bapak misalnya pensiun terbuka bagi komunitas pewayangan, organisasi pewayangan. Pak Tumiono ada, saya ada, buat Bapak untuk lebih ini lagi di dunia pewayangan. Monggo, berceloteh boleh, ini free, ini bebas. Sebelum kita bareng-bareng mukul gong pembukaan. Monggo, Mas Yudo Margono. Baik, sekali lagi selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Panglima TNI Laksamana Yudo Mangono yang tentunya sudah hadir pada malam hari ini. Silakan untuk bisa naik ke atas panggung, berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Dan sekaligus saya mengundang kepada Bapak Bambang Sulistyo untuk bersama-sama naik ke atas panggung. Untuk sama-sama kita meresmikan untuk memukul gong secara bersama-sama. Ya, silakan. Bapak Panglima TNI Laksamana Yudo Mangono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Fikri. Yang saya hormati Ketua Umum Senawangi, Bapak Bambang Sulistyo, beserta seluruh staf Senawangi dan juga para penggiat dan penggemar wayang yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf tadi saya terlambat dan kami sudah siapkan amanat yang dibacakan oleh Pak Irjen saya karena baru saja tadi juga selesai dari istana. Dan tentunya pada malam hari ini terus terang saya tidak tahu tentang organisasi awalnya tentang Senawangi maupun pewayangan ini. Namun saya memang sejak kecil memang suka wayang. Sehingga sejak saya jadi Panglima Armada bahkan di sebelum-sebelumnya kami sering menggiatkan wayang di seluruh jajaran Angkatan Laut waktu itu. Dan ketika saya menjadi Panglima TNI juga sama, semakin saya giatkan. Dan alhamdulillah waktu HUT TNI yang lalu kita sempat menggelar bersama-sama dengan Pak Bambang Senawangi, kita menggelar di 78 titik wayang. Dan alhamdulillah di luar negeri juga digelar juga dan bisa di Amerika, di Suriname dan di Malaysia. Dan ini tentunya perlu kita pupuk terus, kita lestarikan terus, dan saya sangat sepakat, saya sangat konsen untuk melestarikan budaya wayang ini. Karena saya selalu berpikir bahwa dengan kemajuan teknologi dan budaya yang sekarang ini semakin pesat dan justru anak-anak muda sekarang mungkin sudah tidak mengenal wayang lagi. Saya hanya berpikir jangan sampai nanti kita nonton wayang di Amerika, karena sekarang orang Amerika yang banyak belajar di Indonesia. Ya. Kita nggak pernah tahu Pak, suatu saat bisa terjadi kalau generasi muda kita sudah nggak gemar lagi dengan wayang dan generasi-generasi kita Pak Bambang Sulis, Pak Sukri ini sudah mulai sepuh dan anak muda sudah nggak ada lagi yang gemar wayang, siapa lagi yang akan melestarikan ini? Nah bahkan ya itu tadi, suatu saat kita malah belajar mau nonton wayang karena budaya, oh dulu kita pernah punya, ya dulu. Nah kita mau nontonnya karena kangen tadi harus di Amerika, ini jangan terjadi. Sehingga mulai sekarang ya harus kita giatkan bersama, kita gemarkan para generasi muda kita pada wayang.
Ya ini karena wayang adalah budaya adiluhung, budaya luhur bangsa yang sebenarnya tidak dimiliki oleh yang lain. Ya tidak dimiliki oleh yang lain, wayang khusus wayang Indonesia ini. Ya memang ada wayang di India, di Thailand, di Vietnam dan sebagainya ada. Tapi yang khusus wayang kulit Indonesia ini tidak ada yang menyamai. Nah ini adalah kekayaan budaya kita yang perlu kita lestarikan, ya, yang perlu kita lestarikan dan alhamdulillah selama kita melaksanakan tanggapan wayang ini masih banyak, ya, masih banyak masyarakat yang mendukung, yang menonton, bahkan saya lihat banyak sekali komunitas-komunitas wayang. Nah ini saya kira perlu kita galakan juga komunitas wayang. Jadi terima kasih, saya kira ini yang seragam komunitas wayang juga Pak ya. Nanti mungkin saya kalau pensiun ikut komunitas wayang juga ini kayaknya. Jadi biar bisa nonton. Jadi kalau dulu saya kecil di desa itu hampir tahu di mana saja ada tontonan wayang itu tahu. Karena tetangga saya ini jualan, orang jualan. Jadi dia pasti monitor, oh nanti di kecamatan sana ada wayang, oh di sana ada ketoprak, oh di sana ada ludruk, oh di sana tahu Pak. Karena dari tadi tetangga saya yang jualan itu pasti dia ngeluruk ke sana, ke sana, ke sana. Zaman dulu kan gitu, orang dagang itu ngeluruk ke sana kemari sehingga kita tanya kadang-kadang, Pak ini tanggapan wayang di mana yang terlihat? Oh besok ada di sana, terus ada lagi besok ketoprak di sana, besok ludruk di sana gitu. Nah saya ini hiburannya gak ada lagi kecuali wayang, ludruk, ketoprak, terus apa lagi? Nah ketoprak sudah hilang, ludruk sudah hilang. Ya ini wayang ini tolong jangan hilang ini. Ya. Dan wayang orang sekarang juga sudah mulai drop, bahkan mungkin sudah enggak orang sudah mulai menurun juga dan jarang ada tanggapan ketoprak wayang orang. Ya alhamdulillah kemarin saya galakkan waktu itu para pejabat ikut dan alhamdulillah mereka mau nggak mau akhirnya senang dan banyak sekali kemarin sebenarnya yang apresiasi ketika saya mengadakan pagelaran wayang orang. Bahkan menteri-menteri nyesel itu nggak ikut itu. Tahu gitu kemarin ikut, tahu gitu ikut. Lah kemarin salahnya nggak ikut. Ya, banyak sekali kemarin yang pengen ikut itu. Nah mungkin nanti juga perlu kita galakkan, ya, kita lestarikan lagi wayang orang. Ya syukur-syukur kalau ketoprak ini kita hidupkan karena ketoprak ini sebenarnya kan sejarah, cerita tentang sejarah. Ya, sejarah bangsa kita dan dulu saya sempat kalau berangkat sekolah masuk siang itu mesti dengerin ketoprak itu. Ya, malamnya baru dengerin wayang. Ya lama-lama awalnya nggak tahu, lama-lama ketagihan sampai sekarang pun akhirnya seneng melihat wayang itu. Akhirnya saya tahu tentang cerita wayang dan setelah tahu tentunya pasti akan gemar. Nah mungkin orang-orang yang tidak tahu, anak-anak kita yang nggak tahu itu karena tidak seneng itu karena nggak tahu. Ya mungkin kalau digencarkan terus tentang wayang itu mungkin lama-lama tahu juga, begitu tahu seneng Pak. Ya teman-teman saya banyak yang tahu cerita, saya ceritain tentang wayang itu, lama-lama mereka juga, oh ternyata banyak petuah-petuah maupun pelajaran-pelajaran yang dipetik dari cerita wayang tersebut. Nah inilah tentunya ya tugas kita yang penggemar wayang, penggiat wayang ini untuk melestarikan, untuk juga memberikan sosialisasi pada ya, teman dekat, ya, pada tetangga dan sebagainya, sehingga betul-betul wayang ini bisa dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia, kita bangkitkan kembali. Ya. Kalau dulu memang orang tidak ada hiburan lain, nggak ada, mungkin dangdutan itu jarang, terus band atau ini jarang dulu di desa-desa itu. Nah sekarang ini sudah merambah ke desa-desa. Nah ini supaya wayang juga jangan kalah, ya wayang jangan kalah. Dan sekarang saya lihat sudah mulai bangkit lagi setelah COVID. Nah mari kita terus galakkan, ya kita terus lestarikan. Ya, yang ada kesempatan untuk nanggap wayang, ya silahkan nanggap wayang. Nah ini sehingga nanti betul-betul ini bisa masif di seluruh Indonesia untuk membangkitkan lagi budaya wayang ini. Saya kira demikian Bapak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dan saya akan tetap konsen, tetap komitmen untuk melestarikan budaya khususnya wayang kulit ini dan wayang orang ini. Ya. Terima kasih, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Matur nuwun, ini ketoke ke depan. Apa tuh ketoke? Kelihatannya. Ke depan itu harus ada tampilnya 2 dalang kondang. Dari Angkatan Laut 1, dari Angkatan Udara 1. Oke, sebagai bukti, bukti bukan harus baik, tapi nyemangati para dalang-dalang anak-anak kemarin yang sudah hebat-hebat. Janji enggak ini, Pak? Oke, matur nuwun. Mohon maaf, saya ini sebenarnya nggak bisa dalang, tapi karena kemarin waktu HUT TNI itu dipaksa oleh Pak Sigit, wes pokoknya kalau Pak Panglima duduk aja main pasti bisa. Lu bisa dari mana, memegang aja nggak pernah, hanya megang kalau pas upacara itu aja gitu. Tapi kemarin dipaksa tuh Pak, akhirnya ya mau nggak mau karena sering dengarkan ya alhamdulillah katanya sampai wayangnya akhirnya putus semua itu karena karena saking semangatnya perangnya itu akhirnya putus semua itu ininya, tangannya itu. Terima kasih. Monggo diteruskan, ditambah yang mukul ikut mendampingi. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan meriah sambutan yang sangat luar biasa dari Panglima TNI Bapak Laksamana Yudo Margono. Terima kasih Bapak Saudari pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita saksikan bersama-sama akan ada pemukulan gong. Sebelumnya saya mengundang terlebih dahulu kepada Bapak Irjen TNI Legend TNI Marinir Bapak Suhartono MTR untuk bisa naik ke atas panggung, Bapak, beserta dengan Bapak Tumiono untuk bisa naik ke atas panggung. Saya persilakan, boleh berikan tepuk tangan meriah Bapak dan Ibu dan juga para hadirin pada malam hari ini. Sebelum bersama-sama kita menyaksikan pemukulan gong secara bersama-sama, saya mengundang terlebih dahulu yaitu perwakilan Wayang ASEAN, yaitu perwakilan dari Singapura, Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Baik Bapak, mohon izin dengan hormat untuk bisa berpindah, beralih, berjalan ke depan gong yang sudah tersedia pada malam hari ini. Pak Sumaryono, ini Pak, sambil foto bareng nanti sama kita, tokoh-tokoh. Pak Kodradi, Pak Nur, Pak Samudra, berkenan. Moga-moga. Yang mukul gong tidak semua, tapi yang foto yang penting semua. Oke. Baik Bapak dan Ibu, bersama-sama kita beralih dan juga alihkan pandangan Anda. Tentunya bersama-sama sebelum kita memukul gong pada malam hari ini akan ada sesi foto terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman fotografer untuk bisa kita abadikan momen terindah, momen spesial pada malam hari ini. Baik, kita tunggu sejenak, kita bersama-sama untuk Bapak silakan mengambil posisi. Jika sudah siap Bapak dan Ibu, alihkan pandangan Anda ke kamera, berikan senyuman yang terbaik. Berikan senyuman yang terbaik, saya hitungkan down 3, 2, dan 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Tentunya pada malam hari ini sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama peresmian pembukaan Living SCH Forum ketiga dalam rangka Hari Wayang Nasional yang langsung dipukul gongnya dengan Bapak Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih, dan tentunya bersama-sama Bapak dan Ibu untuk bisa bergeser tepat di sebelah gong yang sudah disediakan. Baik, saya hitung countdown terlebih dahulu Bapak dari hitungan ketiga ya. Ya. Baik, bersama-sama langsung saja kita saksikan peresmian pembukaan Living ACH Forum ketiga dalam rangka Hari Wayang Nasional. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Tentunya resmi sudah rangkaian acara hari pertama yaitu Hari Wayang Nasional. Tepat di hari ini di tanggal 7 November sampai 3 hari ke depan Bapak dan Ibu untuk bisa
mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini. Dan setelah ini Bapak dan Ibu, saya persilakan, saya mengundang untuk bersama-sama untuk bisa berjalan secara perlahan untuk menuju ke halaman gedung pewayangan keutamaan, tentunya ada berada di luar. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di malam hari ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor yang sudah mendukung rangkaian acara ini berjalan dengan baik. Acara ini berjalan dengan sukses. Terima kasih kepada Kemendikbudristek Republik Indonesia, Kemenparekraf Republik Indonesia, Pemda DKI, PPAD, dan juga Gedung Keutamaan Perwayangan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk sponsor utama kita hari ini, ada Bank Sentral Asia, dan juga mengucapkan terima kasih banyak untuk PT Ciputra, PT Indofood, Bank DKI, Mataraman Cleo Putro Pendowo yang tentunya sudah mensukseskan untuk rangkaian acara pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk bisa berjalan menuju ke halaman yang sudah dipersiapkan.